diare. Wah, cepir di jalan tuh. Diare 3 minggu, demam, limfadenopati. Pada orang datang, ternyata mereka dimarahin habis-habisan. Bilang Oka, dia marahin habis-habisan, teriak. Dokter yang terkenal baik, jadi terkenal paling serem. Tahu dong dokternya hilang. Kita disuruh baggingnya udah bagging aja sampai selesai udah. Sampai selesai. Sampai selesai. 4 jam aku bagging ram. Tekan lepas ini. Sambil mikir koma-komaan. Yang ditekan baggingnya pas itu ingatan. Kembali lagi bersama saya Romo Wintara dan Alex, Bagus. Manggus. di playlist Koas Story. Di playlist ini kita akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi selama koas per bagian atau per stase. Dan kali ini kita akan bahas stase anestesi, Wow. anestesiologi, dan anestesia terapi intensif. dan terapi Kan intensif. SPANTI. Oh gitu ya sekarang? Iya, Nah, AN strip TI. Enggak, aku nggak tahu sih. Sekarang dokter anestesi kan Apa ini. intensif? SPAN strip TI, terapi intensif. Di Wih. ICU, di ICU. Oh, Wih. nah. Oh, berarti beda sama emergency. Beda, Beda, SPM beda. kan DIGD. Oh ya, emergency medicine. Oke, aku ceritakan dulu ya gimana gambaran besar stase ini. Di stase anestesi ini kita belajar tentang Full di ruang anestesia. oka. Full di ruang oka. Dan ICU. Dan ICU juga ada kan ya? ICU ada. Ya, Kan dan pre sama pos. ya pre-operasi, post-operasi kayak gitu. Mantap. Dan di ICU kadang kita disuruh ngisi kertas yang besar tuh. Oh iya, tahu. Iya, berarti Yang di di- ICU itu ya. Oh, Yang di Ya, ICU. grafik tuh. Iya. Nah, pokoknya di stase anestesi ini kita tuh ada polinya nggak ya? Nggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Sebenarnya apa? Apa tuh ya? Nggak tahu ya, tapi setelah aku lewat stase anestesi itu ada beberapa koas juga mampir ke poli anestesi. Kan jadi sebelum Tapi sebenarnya ada polinya Iya, di kita. ada polinya. Cuman Hmm. nggak disuruh masuk ke poli. Iya. Oke. Cuman soalnya poli itu kayak ada jadwal, dokternya baru datang kayak gitu. Terus gimana? kayak apa? Misalnya dari bedah mau operasi gitu ya. Heeh. Kan pertama dia harus ke jantung dulu. Ya. Nanti baru ke anestesinya. Nah. Buat apa kasih edukasi dan lain-lain sama lab-lab yang harus Sama dipersiapkan. Iya. persiapan Pre-op. operasi gimana? Pre-opnya gimana? Ya, jadi sebelum operasi ada banyak pemeriksaan yang harus dilakukan dan itu harus terpenuhi dulu sebelum masuk ke ruang operasi. Nah, di anestesi itu kita belajar tentang basic life support juga kan ya? Iya. Ya. Pokoknya masang intubasi, Nah. terus apa lagi? ETT, Sungkup. sungkup, bagging, dan sedikit-sedikit diajari tentang obat-obat dan masukin obat tuh dikasih nggak? Diajarin Dikasih, banget. dikasih. Oh, Yang iya, mana iya. golongan narkotika. Iya. Di situ kita lihat obat-obat golongan Gitu, guys. narkotika. Jadi mainnya dokter anestesi itu ya di ranah apa obat-obat yang Narkoboy. narkoboy. Ya. Keras, Tapi obat keras. ya, tapi narkoba tuh menurutku kayak pisau bermata dua. Kalau dipakai Iya. buat tujuan bagus, yaitu Ya orang itu. bisa operasi tanpa merasakan sakit, tubuhnya dibedah-bedah tanpa merasakan sakit. Sedangkan kalau dipakai untuk tujuan rekreasional, party orang-orang itu secara Gimana? ilegal, Saya? wah rasa itu offline. Oke. Sebenarnya ilmu pengetahuan tuh bisa kayak gitu ya. Iya. Kalau dipelajari dan digunakan dengan baik tuh bisa mengarah ke kemajuan yang sangat berguna bagi umat manusia gitu. Nah, Benar. Oke, itu aja sih kayaknya di ruang operasi. Tetap ngikutin operasinya kayak gimana, tapi Iya. kita lebih ke anestesinya, Anestesinya. bukan ke ikut Tapi- observasi atau asistensi. Tapi jujur aja kalau kalian di ruang oka tuh apalagi pas oka pasti bakal ngantuk sih. Karena emang Dingin ruangannya. bukan masalah dinginnya. Kalau Mesin. kalian diamnya di belakang mesin anestesi Oh, itu benar-benar iya, kena kena anestesinya. ininya. Ya, Itu yang bikin kayak Ya. wah gila. dingin juga, Dingin, enak lagi. bener-bener enak kayak, lagi. Jadi relax gitu, relax. Wah, enak banget. Kalau kalian diam misalnya jaga sekali satu shift jaga misalnya 8 jam di ruang oka terus tuh gimana caranya nahan ngantuk tuh benar-benar susah sih. iya. Ya, setuju. Lanjut, aku cerita duluan deh di anestesia. Ceritaku di anestesi itu ingat banget, aku masih ngutang 6.000 di bakso belakang tuh, tahu nggak? Kan ada rumah sakit di Jejari, Oh, iya, tahu, yang di tahu, jembatan, tahu, bawahnya ada tahu, bakso. iya, iya. Oh iya tahu. Ngutang karena lupa bayar dan nggak diminta sampai akhir stasiun. Sampai sekarang?
Tolong ditagih. Bukan. Habis itu Pak, dengan maksud di belakang Anwar Anwar Medika. nah, tapi habis itu pas stase selanjutnya aku bayar. Ya, Nah, di sana yang paling aku ingat adalah karena itu stasenya jauh. Terus PP nggak ngekos. Terus aku di sana sempat diare kan. Sempat diare. mau cepir di jalan tuh. Diare tiga minggu demam limfadenopati kuning HIV itu kan aku PP tuh, terus diare di jalan tuh udah mulus banget, gak fokus. Habis itu minum banyak pun keluarnya cair juga, toh dehidrasi waktu itu. Habis itu demam, habis itu pas Zoom aku sampai rebahan guling-guling aku di Zoom, diginiin sama dokternya. Ya kalau kamu mau istirahat aja dulu, kalau besok nggak bisa masuk nggak apa-apa, nggak usah masuk gitu, kamu ikut ujiannya aja nggak apa-apa juga gitu. Baik sama dokternya dulu. Itu udah baik banget gitu. Yang paling gue ingat itu aku diare pas itu gara-gara JJS. Ujiannya berarti di ruang atas tuh ya, Ram? Di ruang atas ujian, jajan santai. jajan sembarangan. Terus abis itu ujiannya seru juga sih, disuruh masuk satu-satu, dikasih kasus, abis kayak itu OSCE dah. ya ditanya-tanya Kayak gimana CPR gimana gitu. nah, Coba lakukan. CPR, Kayak ada contoh intubasi kasusnya. kayak gitu. Kayak itu dah sama resusitasi cairan. Itu aja yang paling gue ingat sebenarnya. Kalian Iya. ada nggak? Kalau dia Pokoknya dikasih kompensasi gitu, aku kayak dia beruntung banget coba semua kayak gitu. Ya baik. Dia terus. Baik, coba dokternya ya kalau aku sama rumah sakitnya sama. marah-marah itu kan sama. Ya. Baik banget dokternya sumpah, cuman kadang-kadang ngeprank. Mau gimana ya? Gimana nih? Bener-bener kayak gimana nih? misalnya nih pasien mau OK. Oke. Dokternya udah tidurin pasiennya. Pasiennya ditidurin. Gimana? Kan, Wah. udah dibius pasiennya. Oh, dibius. Udah dibius. Nah, kalau udah dibius itu kan otomatis nafasnya pasien kan udah kita yang ngatur. Ya, ngerti. Kecuali sampai dipasang ventilator. Iya. Nah, ini tuh dokternya cuman sampai ngebius doang. Habis itu Oke. ditinggal gitu. Habis itu udah ngerti cara ngebagging kan? Iya. Udah dok, ya udah bagging aja gitu. Sampai nunggu OK selanjutnya paling 30 menit gitu. Oke. Ya nanti saya pasangin ventilatornya nih gitu. Iya. Oke. Udah di bagging terus datang tuh dokter sebelah ke sini mau OK kan? Loh, nggak dipasangin ventilator? Nggak tahu dong, dokternya hilang. Kita disuruh baggingnya, udah bagging aja sampai selesai. Udah. Sampai selesai. Sampai selesai. 4 jam aku bagging 4 jam, gilir-giliran tapi. Wah, lumayan juga. Lumayan. Bayar kan sambil nahan ngantuknya anestesi itu sampai gitu. Iya. Di samping mesin lagi. Sampai mesinnya. Terus gitu mempertahankan biar tetap Stabil, segitu ya. Kan ada Ya grafik kan, gitu ya. hitung aja 14 kali per menit. Iya. Iya kan ya, sekitar segituan 14 kali per menit. Tekan lepas-lepas kayak gitulah Ya, gitu. ya. Kalau Kepanjang. di aku nih seru sih sebenarnya pengalaman pertama, karena pertama kali masuk OK kayaknya kalau nggak salah ya. Terus kita di sana tuh nggak tahu nih jadwalnya gimana, karena putaran pertama anestesi di situ di rumah sakit itu. Nah itu tuh seingat aku ya, itu tuh jadi sebuah masalah dan ngetren tuh di kalangan rumah sakit, karena dokter pembimbingku ini dia terkenal baik banget, baik, lembut, orang yang sabar gitu. Terus kan kita nih nggak ngerti jadwal kan, dikiranya Sabtu sama Minggu libur, dikiranya gitu. Ya. Kita kan nanya juga jadwalnya gimana dok, atur. Oh ya udah kan, Iya. udah. Terus ternyata Sabtu itu ada Cito. Cito itu adalah operasi yang darurat, cepat, Darurat. harus Nah. segera gitu. Dan Cito, kita kan sama konsepnya kayak sama PP. Kebetulan kita agak jauh kan, ke utara lagi dia. Oh, itu Tapi jauh sih. utara selatan ya. Secito-citonya nyampe pun kita cuma 1,5 jam. Telat ya pasti, Ya. pasti telat tuh. Dan Perjalanannya sekitar 45 menit paling cepat sampai 1,5 jam lah ya kalau Ya. macet. ternyata hari Sabtu Cito dan harus ada koasnya, harus ada koasnya. Terus ya udah baru dihubungi kan lewat grup gitu. Cito gini. Nah bingung nih, kita semua ada di Surabaya. Siapa yang berangkat? Gitu kan? Iya. Perdebatan anak koas. Terus banyak nih yang mau menawarkan diri untuk berangkat segera. Aku kan ya udah nanya aja di grup, masih perlu nggak atau ada yang Formalitas ya. udah ada yang datang belum kan gitu. Oke. Ternyata udah, oh ya udah. Sampai sana ternyata yang datang tuh 4 orang. 4 orang. Kan 5. 5. Lu doain. Terus 4
datang, ternyata mereka dimarahin habis-habisan. Bilang Oka, dia marahin habis-habisan, teriak. Dokter yang terkenal baik, jadi terkenal paling serem, teriak-teriak pokoknya marah. Karena kan ya tanggung jawab kita nggak ada karena kosongan nggak terisi itu. Tetap Ya udah mereka berempat dimarahin lah tuh di situ. Marahin, dihukum apalah. Tapi ya aku di rumah Tapi lucunya cuma ya, nanya aja, gimana guys, dimarahin atau enggak gitu aja. Peduli gitu loh maksudnya. tapi Kesel sih kalau jadi tapi seperti lucunya ini. yang nggak datang malah nggak kena marah. Yang datang malah kena marah. Apes tuh namanya, weh. Ya gitu aja sih, itu yang teringat. Benar, itu emang salahnya kita. Masalahnya kan, tapi juga itu kadang-kadang karena regulasinya beda-beda tiap rumah sakit juga kadang-kadang bingung. Benar. Ya belum, ya istilahnya miskomunikasi jadwal lah. Miskomunikasi, Jadi ya. belum fix nih jadwalnya gimana, tapi ternyata kita membuat seenaknya sendiri, Sabtu Minggunya libur. Ya. Ya udah gitu dah jadinya. Terus ya udah biasanya ya jadinya terkenal lah di satu rumah sakit tuh kalau misalnya kelompok ini nih yang bikin marah gitu. Bodoh. Berempat nih, satunya enggak. Datangnya kagak. Karena satunya nggak datang. Tapi ya itu lucu. Peace. Kan harusnya beda ya, kalau yang datang nggak dimarahin, nggak Iya, datang iya, ya. iya. Ini malah aman-aman aja kan. Harusnya besoknya dimarah lebih keras yang nggak datang kan ya. Iya, aman dan Udah benar. aman kok. Itu namanya rezeki anak soleh. Rezeki anak Iya, soleh. soleh. Ya, emang berarti kadang kita nggak perlu datang sebenarnya. Iya harusnya gitu. Iya, kalau gitu sekalian nggak datang. Iya. Iya. Harusnya Bisa di bisa bisa di nggak lulusin semua. Waduh, anjir lah. Kok serem. Dah, siapa lagi? Udah, Ya, itu dulu. Lu ada cerita nggak? Jadi anestesinya mungkin beda ya. Kalau kalian kan cuma operasi aja. Ya. Kalau aku itu ada ICU juga. Jadi ada jaga operasi sama jaga ICU sama jaga malamnya. Malamnya itu dimulai dari jam 3 sampai jam 9 malam aja sih. Tapi bisa terpanjang kalau misalnya tiba-tiba ada operasi yang sangat lama. Gitu. Selesainya Selesainya. operasi. Lalu tugas-tugas di waktu di rumah sakit itu banyak sih. Jadi kita harus datang pagi-pagi mempersiapkan obat emergency di ruang operasi, lalu difoto nanti dikirim kayak gitu. Lalu setiap hari itu kita itu punya target. Jadi target hari ini kalian harus bisa ngerjain ini, besok harus bisa ngerjain ini, besok harus bisa ngerjain ini, dan itu harus dilaporkan apa yang kita lakukan per harinya. Nah, suatu saat hari itu targetnya adalah pemasangan ETT pada pasien, ya endotracheal tube. Tapi karena kita ini koas dan dipersiapkan untuk menjadi dokter umum, berarti ETT-nya itu yang karena dia itu pasang ETT, yang pertama kita harus cari yang general anestesi, ya kan. Lalu yang kedua itu yang operasinya itu ETT-nya itu masuk ke lewat mulut, bukan lewat hidung, kan ETT juga bisa masuk lewat hidung. Nah, karena harus yang kayak gitu, otomatis pilihan terbaiknya adalah OK-nya bedah saraf. Karena OK bedah saraf itu pasti general anestesi dan pasti lewat mulut, iya kan? Kalau gitu kan nggak bisa, kalau misalnya hati-hati kan nggak bisa. Iya, hati-hati kan udah pasti nggak mungkin itu. Nah, waktu itu aku yang langsung lari ke bedah saraf, lalu tunggu di sana. Jadi udah kos-kos lain itu nggak bisa masuk lagi. Kira-kira kan aku sudah ngambil ruang operasi itu. Aku udah pede banget karena kan kayak oh ini pasti general anestesi dan pasti aku akan ngelakuin. Nah, abis itu seperti biasa kayak ngecek-ngecek. Kita kan pingin dapat dokter karena itu target kan, jadi kan juga sambil diliatin kan. Ya kita pingin dokter-dokter yang tidak menggoyahkan mental kita gitu. Kalau dokter yang yang agak keras itu kan kira-kira kita getar tangannya mana masuk ETT-nya ya kan. Nah, kebetulan aku dapat yang ini yang agak keras dokternya. Jadi aku masih ingat banget waktu pertama kali masuk udah ditanya, misi dok, saya koas anestesi, saya ingin pemasangan ETT di pasien ini dok, apakah boleh? Oh anestesi ya sudah. Mana fotomu waktu meriksa waktu mempersiapkan obat emergency? Kalau kamu nggak ngelakuin itu, kamu nggak boleh ngelakuin. Tak kasih tunjuk. Oh ya oke. Ayo dah lanjut. Pertama kan dikasih itu hiperventilasi dulu, habis itu masukin obatnya. Itu kita ditanyain terus. Misalnya oke, yang kamu lakukan pertama apa? Habis itu obat yang dimasukkan kan ada urutannya. Dosisnya berapa? Ya. Lalu yang paling penting itu kan ada yang namanya Volmetidal. Nah, Volmetidal itu kan pakai perkalian kan. Beda, tapi ya pasien beda kan. Kalau nggak salah berapa kali BP aku lupa lagi itu. Paling Nah nanti
itu pun untuk pasien yang dengan berat ideal. Untuk berat obesitas itu lebih untuk berat yang tidak ideal itu beda lagi hitungannya, pakai koma-komaan. Aku masih ingat waktu itu kan lagi nge-bagging dan lain-lain, ditanyain, "Dek, berapa VT untuk pasien ini?" Tak pakai rumus yang untuk berat badan ideal kan. Loh, kok kayak gitu hitungnya? Lihat pasiennya beratnya ideal enggak? Enggak, Dok. Ya sudah, ayo cepet mikir sekarang sambil bagging. Gimana sambil bagging sambil mikir matematika di kepala? Lepas. Ini Sambil mikir koma-komaan. yang ditekan baggingnya, yang lepas itu ingatannya. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Lepas udah hilang. Mereka fokus kali ini nih. Iya, ini fokus. Jadi kayak aku sambil bagging gini, sambil ngitung. Aduh, ini koma-komaan lagi. Ini gimana ya? Dek, ayo hitung berapa? Mau sampai kapan kamu ini ngebaggingin? Kan kita harus masuk ETT. Ah, kamu ini gak bisa ngitung matematika. Ya sudah, sambil buka HP-mu, kalkulator. Jadi pakai satu bagging, satu kalkulator. Gini kan. Udah, makin gak fokus lah aku. Ini harus mikir angkanya, harus makin baggingnya ya kan. Ya jadi kayak beberapa, "Dek, itu kenapa kamu berhenti bagging? Lanjut." "Oh iya dok, sambil ketik-ketikin. Akhirnya dapat angkanya. "Oke, berarti targetmu segitu ya?" "Iya dok." "Oke, ayo kita masukin ETT-nya." Nah, waktu itu aku itu gagal masukin ETT-nya. Jadi dokternya itu ngasihlah aku pekerjaan tambahan gara-gara ETT-nya itu gak berhasil terpasang. Aku disuruh bagging lah selama operasi itu sampai selesai. Dan yang aku pilih kebetulan kan bedah saraf. Bedah saraf yang operasi 6 jam aku. Gara-gara itu target pribadi, otomatis kan ya cuma aku sendiri di sana. Ya udah nge-bagging, bukan habis kan nggak bisa masuk lagi. Jadi kalau misalnya udah satu koas di sana, ya udah koas yang lain nggak bisa masuk, kamu masuk ruangan lain nyari. Jadi aku nge-bagging selama 6 jam. Jadi karena itu operasi bedah saraf, waktu itu lagi operasi spine. Waduh, lama. Nah, Miring dong. enggak, kan operasi spine, iya jadi apa, kan pasangnya kan tetap berdiri baru diputar kan pasiennya. Lalu jadi setiap kali kan kalau operasi spine itu kita harus juga difoto terus kan, yang si apa itu yang punya C itu untuk ngefoto. Jadi kan aku gara-gara fokus nge-bagging. "Loh Dek, kamu ngapain masih di sini? Ini kita mau foto loh. Nanti kamu mandul loh." Kan gara-gara ada radiasi dari C itu. "Oh iya dok. Ini gimana baggingnya?" "Ya sudah, nyalain aja ventilatornya." "Oh iya, nyalain ventilatornya." Habis itu aku balik lagi belakang. Oh, jadi sebenarnya udah dipasang. Tapi ventilator itu dimatiin. Aku yang disuruh nge-bagging. Karena aku nggak bisa masang ETT. Udah jadi lewat sampai aku itu nge-skip presentasinya temanku. Aku dicari-cariin. Ya udah, aku sambil bilang, "Wah, ini nggak bisa dilepas ini, dokternya suruh aku nge-bagging ini sampai selesai." Oh ya sudah, kayak gitu sih. Itu nggak bakal lupa itu. Aku disuruh bagging 4 jam bagi berlima. Dia udah bisa sendiri. Emang Itu Padahal kalau iseng-iseng kan bisa hidupin aja ventilatornya tinggal. Iya, dokter itu keliling. Tiba-tiba wah pintar koasnya ya. Nyalain ya. Kamu nyalain ya. Sini ikut saya. Sini. Tambah. Nggak ada kan dokter yang masuk sana lagi. Iya nggak ada, untung aja. Masalahnya kan aku takut dia tiba-tiba lewat. Tapi terlanjur. Bagging. Sambil gila 6 jam itu bener-bener Waktu yang cepat sangat, cepat sekali untuk pingsan di sana. Jadi itu habis itu yang kedua ada lagi. Apa nih? Di anestesi ini gara-gara juga jaga ICU for the first time aku itu ngeliat pasien meninggal. Aku masih ingat banget itu waktu aku jaga yang lanjut setelah paginya yang sampai jam 9 malam itu. Jadi kan koas-koasnya tetap disuruh jaga ICU sambil mantau-mantau. Habis itu kan ada target-target, harus bisa ngecek, harus bisa masang sonda, harus bisa masang apa semuanya, kan ada targetnya. Habis itu waktu itu ini pertama kali aku RJP. Jadi benar-benar RJP gantian-gantian. Ya cuma pasien itu sempat ada lagi nadinya, lalu tiba-tiba hilang lagi. Habis itu RJP lagi, lalu udah kan harus ngasih form gitu. Keluarga dipanggil, bilang ini lagi lakuin RJP. Lalu gak berhasil, akhirnya disuruh pakai form untuk
ya sudah direlakan kayak gitu kan. Ya. Nah itu benar-benar kayak lihat, jadi aku benar-benar pasiennya meninggal, habis itu keluarganya kayak nangis-nangis di keluarganya itu, ya Lu ada itu, di sana. aku ada di sana, aku ini toh apa kayak rasanya Kehilangan. kayak apa dapat pasien lalu pasiennya itu meninggal kayak gitu. Oh, kalau aku pas jaga UGD dapatnya itu pasien datang tapi sebenarnya pas dicek pertama kali datang udah nggak ada nadi. Kalau aku pas saraf. Pas saraf. Aku pas anestesi, lalu kan juga ada ujiannya. Ujiannya itu pun dibagi dua, ada ujian operasi sama ujian ICU. Itu hoki-hokian aja. Jadi koasnya itu nanti langsung dibagi dua, ada yang 2 di ICU, 2 di operasi, ya udah ujian di sana. Kebetulan aku dapetnya yang ICU. Pengujiannya itu konsultannya ICU. Kicu. Udahlah, karena konsultannya Kicu, akhirnya tak persiapkan pasiennya. Jadi aku bener-bener ngafalin dari pasien itu masuk IGD, lalu masuk ke ICU, perjalanannya dia selama di ICU. Sama itu yang dijadiin ujian, Bang. Iya, itu yang dijadiin ujian. Kronologis, cuy. Iya, Kronologis itu. Iya. Masalahnya Iya. Habis dari itu, awal sampai dari awal IGD harus tahu aku ini Kayak pasien. operan nggak sih? Operan enggak itu long case namanya. Maksudnya nggak kayak operan ke rujuk itu kan itu juga kita harus tahu kronologisnya. Ya. Ya. Nah. Tapi sampai distabilin aja, habis itu dirujuk urusan yang itu. Jadi Ini sampai dia sembuh nih urusannya Alex tuh sebenarnya. Sampai dia ujian. sampai ujian. Tapi iya dia aku juga gitu. Jadi masih ingat udah dicatat semua, udah hafalin, tiba-tiba mulai dites gara-gara dia konsultan ICU. Itu bener-bener dalam banget, detail banget. Jadi RW British Circulation B1 sampai B berapa ya? B6, B9 aku lupa. B6 ya, oh ya B6. Itu harus detail aku jelasinnya. Dan itu kayak kalau kalian ingat kan ada buku kecil anestesi itu yang biasa kita pakai buat belajar. Itu bener-bener aku ditanya dari halaman 1 sampai halaman terakhirnya. Jadi semua tentang anestesi itu keluar. Jadi kayak bagaimana sepsis pakai Kisofa dok. Loh kamu kok ngafalin Kisofa? Kamu saya ngafalin Sofa skor yang beneran panjang itu. Ya dok saya nanti belajar lagi. belajar lagi. Banyak ada series juga kan. Belajar lagi. Akhirnya aku disuruh ya sudah dah. Supaya bisa ngejar nilainya, nanti kamu kan udah tahu kan apa yang kamu nggak bisa, nanti ditulis di kertas folio lalu dikumpulin. Kayak gitu sih. Boleh. Ya, semenjak itu ya anestesi ternyata menarik. Jadi pinter ya. Menarik Ya, banget iya. Anestesi. Kayak ngitung balance cairan dan lain-lain. Itu benar-benar sepenting itu. Emang kayak kelihatannya dokter anestesi kalau di operasi itu kayak duduk-duduk aja. Tapi sebenarnya yang mempertahankan pasiennya untuk hidup selama di operasi itu ya dokter anestesinya. Ya. Kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan dokter bedah itu kan untuk nyembuhin pasiennya. Nah, kalau untuk dokter anestesi itu untuk memastikan bahwa pasien itu terus hidup. Iya. Ya kayak gitu. Selama operasi. bedah. Bayangin tuh gimana Sebelum. caranya udah ke bedah, misalnya bedah toraks, udah ke bedah, jantungnya lagi di utak-atik, tapi kita masih hidup gitu loh. Iya, untuk memastikan bahwa selama operasi itu pasien itu tetap hidup kayak gitu. The hero behind the scene. Iya. Dan yang paling gue ingat tuh juga di anestesi kan banyak tuh operasi sesar kan. Ya. SC. Terus itu Pakai ingat SAB. banget dokternya itu masukin jarumnya panjang Ya, tuh. SAB kan? Iya, SAB. Ya yang aku ingat itu dah Itu. operasinya Sekarang banyak, terus ibu hamilnya disuruh bungkuk biar ada celah, itu dimasukin kayak jarumnya Aku panjang bayangin tuh kecil banget. masuk kemana itu ya. Iya. Udah dimasukin, ditarik, lihat cairan, kalau nggak ada keluar cairan ditarik lagi, diulang lagi. Diulang lagi. Waduh. Itu perjuangan seorang ibu. Iya sih. Setelah 9 Sakit loh itu bulan. asli. Iya. Ya, tapi kalau dibandingin sama melahirkan normal, menurut mereka kan Oh Lebih iya. panjang lagi sakitnya. lebih Kalau sakit normal lagi. sakit, ya, kalau Padahal normal. sebenarnya kalau kalian nggak Bisa punya indikasi untuk melakukan SC. SC, mending Normal. sebenarnya. Disarankan normal sih karena fase penyembuhannya lebih cepat normal. Pasti. Benar, pasti. Terus kalau SC ada batasannya berapa kali. Iya. Kalau udah pernah disarankan itu enggak Nggak. maksimal 2 kali. Dan kalau udah SC nggak bisa normal ya pasti. Oh iya benar. Iya. Takut robean. Ya. Dah kayak gitu aja deh cerita kita di Stasa Anestesi ini sebagai penutup juga di Koas Story yang menceritakan ke-17 stase yang sudah kita lewati selama koas. Itu aja ya. Mohon maaf apabila ada salah. Mohon maaf atas segala kesalahan kata atau perbuatan selama koas ini. Masih ada 3 video tambahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.